Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi terakhir kita hari ini kita akan membahas mengenai keadilan dalam bisnis. Keadilan dalam bisnis adalah suatu hal yang harus dipatuhi oleh para perusahaan. Keadilan dan upaya menegakkan keadilan menyangkut aspek yang lebih luas berupa penciptaan sistem yang mendukung terciptanya keadilan tersebut. Keadilan bisnis dalam etika bisnis meliputi prinsip-prinsip etika dalam berbisnis ya, seperti yang kita ketahui di dalam bab sebelumnya kemarin ya, ada prinsip mengenai teori etika, ada prinsip otonomi, ada prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan prinsip integritas moral. Ya, kesadaran ini untuk membuat adil dan memenuhi setiap prinsip di dalam bisnis yang merupakan dasar dari etika di dalam berbisnis. Tanggung jawab sosial perusahaan mempunyai kaitan yang erat dengan penegakan keadilan dalam masyarakat umumnya dan bisnis pada khususnya. Tanggung jawab sosial perusahaan berkaitan langsung dengan perbaikan kondisi sosial ekonomi yang semakin sejahtera dan merata. Nah, perlakuan yang sama terhadap semua orang harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Pembangunan nasional kita bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tapi dalam kenyataannya masih sering terjadi berbagai gejolak ya. Masalah keadilan berkaitan secara timbal balik dengan kegiatan bisnis, khususnya bisnis yang baik dan etis. Ya. Terwujudnya masyarakat yang adil melahirkan kondisi yang baik dan kondusif bagi kelangsungan bisnis itu sendiri dalam suatu perusahaan. Praktek bisnis yang baik, etis, dan adil akan mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sebaliknya, ketidakadilan yang merajalela akan menimbulkan gejolak sosial yang meresahkan para pelaku bisnis. Ya, persoalannya adalah apa yang dimaksud dengan keadilan dan apa yang dimaksud dengan adil. Ya. Nah, keadilan itu sendiri adalah suatu kondisi kebenaran secara ideal, baik secara moral mengenai sesuatu hal, baik itu menyangkut benda ataupun orang. Ya. Menurut sebagian besar, teori keadilan ini memiliki tingkat kepentingan yang besar, terutama di dalam hal bisnis, karena terwujudnya keadilan masyarakat akan melahirkan kondisi yang baik dan kondusif bagi kelangsungan bisnis, ya. Dimana praktek bisnis yang baik tadi terwujud dengan adanya keadilan dalam masyarakat itu sendiri, karena kalau tidak ada maka akan menimbulkan suatu gejolak sosial di dalam masyarakat yang tentunya akan berdampak bagi perilaku bisnis di dalam suatu perusahaan. Ruang lingkup prinsip keadilan menurut distribusi Rao ya, ada yang pertama yaitu paham tradisional di dalam bisnis, terdiri dari 3, keadilan legal, komutatif, dan keadilan distributif. Kemudian ada keadilan individual dan struktural, ada teori keadilan Adam Smith ya, prinsip no harm, prinsip non-intervention, dan prinsip keadilan tukar ya. Kemudian yang keempat ada teori keadilan distributif Rao, John Rao ya, prinsip-prinsip keadilan distributif Rao dan kritik ya. Kemudian ada yang terakhir adalah jalan keluar atas masalah ketimpangan ekonomi. Nah, intinya dari semua ini adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara di hadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Semua pihak dijamin untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya, kita akan melihat satu persatu di dalam paham tradisional dalam bisnis ya. Anda bisa buka di buku teman-teman mulai halaman 185 ya. Paham tradisional dalam bisnis yang pertama tadi ada keadilan legal ya. Ini menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara di hadapan hukum. Dasar moralnya apa? Yang pertama yaitu semua orang adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dan harus diperlakukan secara sama. Yang kedua, semua orang adalah warga negara yang sama status dan kedudukannya, bahkan sama kewajiban sipilnya, sehingga harus diperlakukan sama sesuai dengan hukum yang berlaku.
Ya, ini secara prinsip keadilan ya. Ketika kita berbisnis kita harus memegang dasar ini yang pertama. Kemudian konsekuensi legalnya, semua orang harus secara sama dilindungi hukum. Dalam hal ini oleh negara. Tidak ada orang yang diperlakukan secara istimewa oleh hukum atau negara. Jadi negara tidak boleh mengeluarkan produk hukum untuk kepentingan kelompok tertentu. Semua warga harus tunduk dan taat kepada hukum yang berlaku. Jadi semua produk yang kita keluarkan dalam bisnis itu buat semua orang, tidak hanya untuk golongan tertentu saja, dan boleh dipakai oleh siapa saja ya. Jadi untuk kepentingan bersama, ini konsekuensinya secara legal. Paham tradisional dalam bisnis yang kedua yaitu adanya keadilan komutatif ya. Ini mengatur hubungan yang adil atau fair antara orang yang satu dengan yang lain atau warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Nah, di dalam keadilan komutatif ini menuntut agar dalam interaksi sosial antara warga yang satu dengan yang lainnya tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Jika diterapkan dalam bisnis, berarti relasi bisnis dagang harus terjalin dalam hubungan yang setara dan seimbang antara pihak yang satu dengan yang lainnya. Dalam bisnis, keadilan komutatif disebut juga sebagai keadilan tukar ya. Dengan kata lain, keadilan komutatif itu menyangkut pertukaran yang fair antar pihak-pihak yang terlibat. Dan keadilan ini menuntut agar baik biaya maupun pendapatan sama-sama dipikul secara seimbang ya. Jadi ada win-win ya, sama-sama antara si pembuat produknya tadi dan penyelenggara bisnisnya dengan rekanannya harus sama, seimbang ya. Apa yang harus diterapkan di dalam prinsip bisnis tersebut dalam hukum dagangnya ya. Paham tradisional dalam bisnis yang ketiga yaitu adanya keadilan distributif ya. Penilaian karyawan dilihat dari hasil atau outcome yang diterima oleh seorang karyawan dari suatu organisasi ya. Dari dalam pengertiannya, keadilan distributif ini adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukan. Contohnya adalah ketika seorang pekerja yang diberikan gaji sesuai dengan hasil yang telah dikerjakannya. Keadilan individual dan struktural ya. Keadilan ini merupakan upaya menegakkan keadilan menyangkut aspek yang lebih luas berupa penciptaan sistem yang mendukung terwujudnya keadilan tersebut. Nah, prinsip keadilan legal berupa perlakuan yang sama terhadap setiap orang, bukan lagi soal orang per orang, melainkan menyangkut sistem dan struktur sosial politik secara keseluruhan. Untuk bisa menegakkan keadilan legal dibutuhkan sistem sosial politik yang memang mewadahi dan memberi tempat bagi tegaknya keadilan tersebut, ya, termasuk di dalam bidang bisnis. Di dalam bisnis, pimpinan perusahaan manapun yang melakukan diskriminasi tanpa dasar yang bisa dipertanggungjawabkan secara legal dan moral harus ditindak demi menegakkan sebuah sistem organisasi perusahaan yang memang menganggap serius prinsip perlakuan yang sama, fair, atau adil ini ya. Di dalam bidang bisnis dan ekonomi mensyaratkan suatu pemerintahan yang juga adil, pemerintah yang tunduk dan taat pada aturan keadilan dan bertindak berdasarkan aturan keadilan itu. Nah, yang dibutuhkan adalah apakah sistem sosial politik berfungsi sedemikian rupa hingga memungkinkan distribusi ekonomi bisa berjalan baik untuk mencapai suatu situasi sosial dan ekonomi yang bisa dianggap cukup adil ya. Nah, di sini pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam hal menciptakan sistem sosial politik yang kondusif dan juga tekadnya untuk menegakkan keadilan, termasuk di dalamnya keterbukaan dan kesediaan untuk dikritik, diprotes, dan digugat bila melakukan pelanggaran keadilan. Tanpa itu semua ya ketidakadilan ini akan merajalela di dalam masyarakat ya. Maka semuanya harus diatur ya dalam struktur perusahaan, di dalam pemerintahan pun juga harus diatur bagaimana kita berbisnis, etika kita berbisnis ya, supaya adil. Ini prinsip keadilan tukar Adam Smith ya,
di mana membedakan antara harga alamiah dan harga pasar atau harga aktual. Harga alamiah itu adalah harga yang mencerminkan biaya produksi yang telah dikeluarkan oleh produsen, ya, terdiri dari 3 komponen. Biasanya ada biaya buruh, keuntungan pemilik, ya, modal dan sewa, ya. Sedangkan harga pasar atau harga aktual itu adalah harga yang aktual yang ditawarkan, yang dibayar dalam transaksi dagang dalam pasar. Ya, ini artinya adil, ada harga alamiah dan ada harga aktual atau harga pasar tadi, ya. Harus ditetapkan seperti ini. Ini prinsip keadilan yang dimaksud dengan prinsip keadilan tukarnya Adam Smith. Nah, ini misalkan kalau suatu barang itu dijual dan dibeli pada tingkat harga alamiah, itu berarti barang tersebut dijual dan dibeli pada tingkat harga yang adil. Pada tingkat harga itu baik produsen maupun konsumen sama-sama untung, ya. Harga alamiah ini mengungkapkan kedudukan yang setara dan seimbang antara produsen dan konsumen, karena apa yang dikeluarkan masing-masing dapat kembali sesuai dengan nilainya, ya. Produsen dalam bentuk harga yang diterima, sementara konsumen dalam bentuk barang yang diperoleh. Maka keadilan nilai tukar ini benar-benar terjadi. Nah, dalam jangka panjang, melalui mekanisme pasar yang kompetitif, harga pasar akan berfluktuasi sedemikian rupa sehingga harga alamiah melahirkan sebuah titik equilibrium yang menggambarkan kesetaraan posisi produsen dan konsumen. Nah, dalam pasar bebas yang kompetitif, semakin langka barang dan jasa yang ditawarkan dan sebaliknya semakin banyak permintaan, harga akan semakin naik. Pada titik ini produsen akan lebih diuntungkan, ya, sementara konsumen dirugikan, ya. Kenapa? Karena ketika banyak permintaan kan harganya naik nih, kayak sekarang, ya. Kayak sekarang nih, ketika banyak permintaan mengenai susu Bir Brand, ya, kemudian harga juga naik, ya. Pada titik ini produsen akan lebih diuntungkan sementara konsumen lebih dirugikan. Nah, ini yang dimaksud di mana prinsip ini terjadi, ya. Namun ketika karena harga naik semakin banyak, produsen yang tertarik untuk masuk ke bidang tersebut menyebabkan penawaran berlimpah. Nah, jadi kalau ketika dia permintaannya banyak nih, dia produksi lagi mungkin semua produsen ikut memproduksi, ya. Nah, ketika sudah mencapai tadi titik equilibrium tadi, maka harga ini bisa menjadi turun, ya. Jadi kenapa? Karena konsumen menjadi diuntungkan sementara produsen dirugikan, gitu. Jadi sebaliknya, harganya jadi sekarang lebih murah gitu dibandingkan ketika waktu awal-awal harganya ini permintaan pasarnya tinggi, ya. Jadi karena produksinya banjir di masyarakat, maka permintaan terpenuhi, stok barangnya banyak, maka harganya menjadi turun. Dengan demikian, selanjutnya harga akan berfluktuasi sesuai dengan mekanisme pasar yang terbuka dan kompetitif, ya. Karena itu, dalam pasar yang terbuka dan kompetitif, fluktuasi harga akan menghasilkan titik equilibrium tadi, yaitu sebuah titik di mana sejumlah barang yang akan dibeli oleh konsumen sama dengan jumlah yang ingin dijual oleh produsen, ya. Titik keseimbangan, ya. Kalau digambarkan dalam sebuah grafik atau kurva, ya, ini bisa terlihat gitu, ya. Di dalam titik equilibrium ini, harga tertinggi yang ingin dibayar konsumen sama dengan harga terendah yang ditawarkan oleh produsen, ya. Titik equilibrium inilah yang menurut Adam Smith mengungkapkan keadilan komutatif dalam transaksi bisnis, ya. Nah, kita bisa melihat bagaimana pasar menemukan keseimbangan, ya. Jadi cara termudah untuk menentukan titik equilibrium adalah dengan melihat kurva penawaran dan permintaan tersebut, ya. Titik equilibrium akan terjadi pada perpotongan kedua kurva tadi, ya. Tapi jika kita tidak memiliki kurvanya, kita bisa melihat atau menghitung equilibrium pasar dan fungsi permintaan dan penawaran, ya. Kita dapat menentukan dengan menyamakan fungsi permintaan dan penawaran tersebut, ya. Nah, apa yang terjadi ketika pasar mengalami disequilibrium, ya. Mekanisme pasar akan bekerja ketika ada disequilibrium dan akan menggerakkan permintaan dan penawaran menuju equilibrium yang baru, ya. Dan ini akan terjadi jika harga di atas harga equilibrium atau harga di bawah harga equilibrium, ya. Nah, ketika harga pasar di atas equilibrium,
kuantitas yang ditawarkan lebih besar dari jumlah yang diminta, dan itu mengakibatkan pasokan ekses pasokan atau surplus survei ya, jadi over ya, kebanyakan. Dalam situasi ini harga akan cenderung turun. Nah, ekses pasokan ini menciptakan tekanan ke perusahaan ya, pasar tidak cukup untuk menyerap output mereka. Mereka kemudian akan mengurangi output dan menurunkan harga untuk menarik lebih banyak permintaan. Di sisi lain, harga yang lebih murah membuat konsumen membeli lebih banyak, dan itu mendorong kuantitas yang diminta menjadi meningkat ya. Proses tersebut berlanjut sampai kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas yang dimiliki atau yang dipasok oleh produsen, sehingga equilibrium baru bisa tercapai lagi ya, ada titik equilibrium baru ya. Nah, kondisi disequilibrium kedua ini terjadi ketika harga produk di bawah titik equilibrium tadi ya, kuantitas yang diminta melebihi jumlah yang dipasok, atau dengan kata lain ada ekses permintaan atau ekses demand ya. Pasar akan mengalami kelangkaan barang sehingga tingginya permintaan ya, dan permintaan yang kuat akan mengakibatkan perusahaan melihat peluang untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan dengan meningkatkan output. Nah, mereka secara perlahan juga akan menaikkan harga ya. Output yang lebih tinggi menyebabkan pasokan pasar meningkat. Dan pada saat yang sama, karena melihat harga lebih mahal, biasanya konsumen akan mengurangi permintaan gitu. Jadi proses ini berlanjut, titik equilibrium terbaru tercapai, yaitu ketika terjadi kuantitas yang dipasok sama dengan permintaan. Nah, dengan mengandalkan kombinasi mekanisme pasar dan kebijakan selektif pemerintah yang khusus ditujukan untuk membantu kelompok yang secara objektif tidak mampu memanfaatkan peluang pasar secara maksimal ya. Dalam hal ini, menentukan kelompok yang mendapatkan perlakuan istimewa harus dilakukan secara transparan dan terbuka ya. Langkah dan kebijaksanaan ini mencakup pengaturan sistem baik melalui peranata politik dan legal sebagaimana yang diusulkan oleh Rawls ya, pendapatnya Rawls, tapi tetap selektif sekaligus berlaku umum. Jadi jalan keluar ini sama sekali tidak bertentangan dengan sistem ekonomi pasar, karena sistem ekonomi pasar sesungguhnya mengakomodasi kemungkinan-kemungkinan tersebut. Ya. Baik, demikian mengenai materi hari ini ya, keadilan dalam bisnis. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, kita diskusi setelah share screen ini saya tutup. Terima kasih.